Halo teman-teman, balik lagi ke channel kami, Kedai Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan kalian lihat sendiri di sini ada kakak dari Alvena. Oh ya. Ya. Oke. Ya, dan pada kesempatan kali ini juga kami bukan ingin membahas teknologi, namun ingin membuka sesi interview dan tanya jawab atau sharing-sharing ringan dengan masnya. Terus apa lagi nih mas? Jadi kita dari maraknya suasana Alkena yang teman-teman berhubung kita masih kelas udah kelas 12 nih, dan kami juga lagi tik foto ya teman-teman, masih genting-gentingnya nih. Gimana nih muka? Gimana nih rambut kita? Makeup kita gimana gitu kan? Jadi kita datengin kakak yang langsung ambil foto kita nih teman-teman buat Alkena nanti. Mungkin saya kenal mungkin kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Dimas Aidinza. Nama saya Muhammad Filim Mariski. Saya Muhammad Arya Satya Atila. Dan gestar kita. Oke, perkenalkan diri, nama saya Haikal Kadal. Saya adalah fotografer yang berasal dari Jogja yang sedang menghandle foto Alvena di SMA 3 Palembang. Siapa namanya? Haikal. Kita panggil Mas Haikal. Jadi buat pertanyaan. Ya, jadi kami kurang lebih ya ingin menanyakan pertanyaan kurang lebih ada 3 atau 4. Mungkin yang pertama itu apa pekerjaan dari si masnya, lalu yang kedua mungkin apa sih lika-liku selama menjalani pekerjaan tersebut, terus yang ketiga mungkin apa sih satu kata yang mungkin mendeskripsiin dari masnya sendiri untuk pekerjaannya masnya. Ya, oke. Pertanyaan pertama itu tentang pekerjaan saya ya. Iya, Mas. Nah, oke. Untuk pekerjaan saya ini, saat ini saya berprofesi sebagai freelance fotografer. Ya. Jadi fotografer itu mencakup banyak hal dan tidak satu bidang, contohnya seperti fotografi sport, seperti fotografi nature, seperti fotografer pemandangan, landscape, dan masih banyak lagi bidang fotografi yang tentunya diminati orang-orang. Cuman untuk saya sendiri, saya berfokuskan di fotografer wedding dan fotografer yearbook, buku tahunan. Ya, oke. Jadi gitu ya mas ya. Ya. Jadi itu bidang fotografi itu ada banyak sekali. Ya, Tadi banyak. ya masnya bilang sport dan lain-lain. Tapi mas tadi pilih Kalau saya kebetulan di fotografi wedding itu di pernikahan dan di buku tahunan. Gitu. Kayak kita sekarang nih teman-teman. Kalau Dimas pribadi dulu sih sempet pengen mas, itu minat dan bakat Dimas sih sebenarnya. Sempet orang tua Dimas itu beliin kamera buat Dimas. Wow. Tapi kayaknya belum tersalurkan ya karena waktu itu tuh pesantren ya mas. Oh gitu. Nah, karena juga kata mama kan kayak mau jobnya nanti gimana pasti ada plus dan minusnya atau pro dan kontranya nih mas. Oh iya. Dari mas pribadi yang udah menjalankan job ini nih, gimana sih pro dan kontra atau lika-liku menjadi fotografer? Sebenarnya untuk lika-liku fotografer itu sebenarnya menurut itu tidak ada yang kita itu pekerjaan yang paling seru. Paling seru dan kita tuh seperti bermain. Tapi fotografi ini kita tidak bisa semata-mata untuk misalnya kita ini profesi, tapi anggaplah kita ini fotografi ini sebagai hobi, passion. Jadi jangan pernah menggunakan fotografi ini untuk mencari uang, karena ketika kamu berusaha untuk mencari penghasilan dari fotografi, tapi esensi fotografinya itu hilang. Tapi gunakan fotografi itu sebagai hobi kamu. Jadi ketika kamu seperti Dimas bilang tadi, orang tua Dimas sempat menyarankan Dimas untuk mengarahkan Dimas untuk membeli kamera. Coba Dimas gali lagi di Dimas sendiri dan teman-teman juga, kalau mana tahu teman-teman
teman-teman ada yang berminat di fotografi, teman-teman cari dulu passionnya di mana. Teman-teman untuk fotografer awam ya, syaratku ya, teman-teman yang pengen bermula ya, nanti teman-teman juga pada tahu kamera, pasti Ini kawan-kawan fotografi ya benar-benar nanti pasti teman-teman juga bakal pada pegang kamera ya. Teman-teman harus tahu dulu passionnya. Jadi teman-teman lakuin foto apapun yang teman-teman suka, itu foto street fotografi, entah itu foto tumbuhan, foto sport, pemandangan segala macam, apapun wedding ataupun misalnya saudara wedding itu pakai foto. Nanti teman-teman bakal menemukan bakat teman-teman di situ dan tujuan teman-teman, dan kalian bakal mencintai pekerjaan itu. Yang terpenting itu passion first, money come later. Memang yang pekerjaan paling enak tuh hobi yang dapat duit ya Mas. Kayak gamer, kayak fotografer itu hobi yang bisa dapat duit lah. Jadi kalian merasa menjadi fotografer ini tidak ada, menurutku tidak ada lika-likunya ya. Mungkin lebih ke tantangannya. Kalau lika-liku sebagai fotografer itu mungkin contohnya nih, kita kalau misalnya motret para pre-wedding, mungkin wedding juga tantangannya mungkin dengan cuaca aja ya, cuaca hujan, sepertinya itu aja sih. Selebihnya tuh ya itu nggak ada sih, nggak ada tantangan yang lain kayak gitu. Musuh satu-satunya fotografer tuh hujan, dan hujan juga menurutku setelah hujan tuh malah Tuhan itu memberi cuaca yang cukup bagus. Dan di sini tuh habis hujan itu malah itu tuh golden momennya para fotografer gitu. Jadi Ya, tuh ada kreativitas keluar. kreativitasnya malah makin kita terbangun lagi ya. Jadi kalau kayak private itu aman-aman aja kan dalam indoor ruangan. Kalau pre-wedding itu sebenarnya begini, kalau misalnya private itu kan ini tergantung si klien. Kalau klien mintanya dia fotonya outdoor, otomatis kan musuh kita kan cuaca nih. Tapi ada nggak sih Kak, awan itu warna gitu? Oh ada, kayak pelangi, warna-warni, dan itulah uniknya fotografi. Jadi kalian itu fotografi itu kalian harus memahami dengan macam-macam konsep warna, gitu, perpaduan warna gitu. Otomatis kalian kalau misalnya terjun di bidang fotografi, kalian sudah termasuk jadi pegiat seni gitu. Kalian harus memahami warna, kalian harus mengerti warna-warna yang cocok, kombinasi warna yang oke gitu. Jadi menurutku tuh fotografi ini tidak ada tantangannya sih sama sekali, tapi tergantung. Kalau misalnya kayak tantangannya mungkin lebih spesifik ya, kayak misalnya kita fotoin yearbook, mungkin tantangannya itu lebih ke anak-anaknya itu kondusif atau tidaknya, habis itu perizinan sekolahnya, itu tergantung dari kebijakan sekolah sih sebenarnya dan anak-anaknya. Tapi selebihnya itu fotografi itu memang benar-benar luas, dan hebatnya fotografi kalian tidak akan menemukan kalian tidak akan buntu, kalian selalu ada hal baru di fotografi karena dia selalu berkembang, selalu ada hal baru, developnya juga cukup cepat. Jadi perkembangannya juga, improve-nya juga begitu cepat. Jadi tidak, menurutku fotografi itu sesuatu yang tidak akan pernah bosan gitu. Makanya aku memilih itu sampai sekarang. Emang buat teman-teman di rumah yang bisa hobi, coba tekunin lagi nih teman-teman, biar bisa keren nih kayak Mas Haikalnya. Sehingga saya juga masih belum keren-keren amat, masih banyak yang harus dipelajari lagi, masih banyak lagi senior-senior yang itu seminar-seminar kayak workshop, kayak itu kita sekarang kan belajar dari YouTube gampang, kalau tidak, tapi lebih bagusnya kita belajar dari expertnya dan kita langsung praktek langsung gitu. Ya, Mas. Jadi tadi Mas sudah bilang hal teknis dari fotografi itu sendiri kan Mas, ya mudahnya, fleksibelnya, dan luasnya cakupannya. Dan mungkin kalau dari saya lihat, jadi kerjaan fotografi ini mungkin lebih sedikit, bukan lebih sedikit, bahkan lebih banyak fleksibel dan mungkin lebih menyenangkan dibanding kerjaan lainnya Ya, Mas. enak Mas ya. Tapi yang paling perlu penasaran gitu Mas. Mungkin agak sensitif ini Mas. Mungkin dari segi gajinya gitu Mas. Oh. Apakah serius? Atau justru main-main juga Mas ya Gini, kerjaan?
Itu tergantung dari kita. Itu tergantung kita sebenarnya untuk masalah salary itu tergantung dari branding diri kita sendiri. Kalau kita membranding diri kita, jadi sebenarnya fotografi itu kita balik lagi itu sebenarnya passion. Jadi ketika kamu dapat cuan dari situ itu cuma bonus menurutku sih. Bonus. Jangan pernah kamu beranggapan kalau misalnya kamu profesi fotografi tapi penghasilanmu kecil. Jadi itu kamu udah salah mengartikan bagaimana fotografi itu. Tapi ketika kamu menemukan bidang yang cocok, makanya itu duit itu bakal mengikuti kamu. Duit bakal mengikuti berapa kamu bayar apa harus dibayar kayak gitu. Worth-nya berapa gitu. Netmu berapa, networkmu berapa seperti itu. Itu semua bakal mengikuti asal kamu benar-benar fokus dengan passion. Benar-benar kamu menjalani dengan tekun tanpa tertekan gitu. Untuk masalah gaji itu semuanya itu relatif ya, relatif. Jadi kalau kita bilang fotografi itu gajinya besar, mungkin bukan gaji sih, maksudnya penghasilannya besar ya. Itu bisa dibilang ya kalau mereka yang pintar membranding diri mereka sebagai profesional fotografer, mungkin salary-nya itu lumayan. Tapi ada juga yang mendapati salary yang kecil, tapi mereka menikmati pekerjaan mereka gitu. Jadi untuk pegiat seni ini uang itu bukan satu-satunya gimana ya patokan, tapi mereka lebih orang yang mencintai dengan hobi mereka. Selalulah beranggapan kalau kalian mendapati penghasilan dari hobi itu cuma bonus. Tapi jangan berarti kalian udah ada uang, kalian stop untuk belajar. Karena yang paling terpenting itu kalian harus belajar terus menerus bakat kalian. Karena kalau kalian terus menerus menggali, itu bakal mengikuti kalian apapun hobi kalian. Ya, gitu. Jadi benar sih Mas, kalau kerjaan itu emang harus dari hati dan jangan lupa untuk terus belajar ya Mas ya. Untuk lebih meningkatkan profesionalisme kita nih sebagai mungkin di luar sana teman-teman semua yang masih SMA, masih mencari jati diri dan pekerjaan, harus lebih belajar dan belajar lagi. Mungkin kalian belum nemuin hobi kalian aja, itu bisa digali lagi loh. Mungkin dari fotografi bisa juga menjadi konten kreator ya Mas. Bagi ilmu itu bisa pendapatannya lebih gede lagi dari situ. Jadi untuk saat ini itu banyak orang yang salah menafsirkan seperti konten kreator menjadi fotografer. Itu mereka karena berpikiran melihat cuannya dulu, melihat hobinya dulu. Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh di bidang ini, aku tahu ini potensinya ini cukup luar biasa. Beda seperti kita yang pekerja kantoran ya, yang ada berjenjang. Tapi ini kita ini pegiat seni ini benar-benar kalau dibilang entrepreneur bukan juga, tapi ini lebih ke jasa. Dan ini sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita prediksi. Kalau kita menjalaninya dengan hati yang benar-benar tulus dan kita benar-benar mencintainya, hasilnya itu kita pun tidak akan pernah menyangka kita bakal bisa sampai ke titik ini. Kita bakal upgrade-nya itu sangat luar biasa kalau orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Bukan berarti aku mendiskriminasikan orang yang bekerja kantoran, tapi ini lebih ke pilihan masing-masing gitu. Ini tergantung semuanya itu ke diri kita sendiri, cara branding diri kita. Aku rasa semua bidang pun seperti ini semuanya. Wah, kita banyak banget nih dari ilmu dari Mas Haikal sendiri, dari motivasi yang keren, terus ya, ilmu yang kita dapetin dan sebagai penutup deh, apa sih pesan dan kesan dari Mas Haikal sendiri buat teman-teman yang ada di rumah? Oh ya, buat teman-teman yang ada di rumah, yang khususnya yang masih menginjakan kaki di bangku SMA ya, aku harap aku pengennya kalian itu gak seperti aku dulu. Aku kuliah itu cuman ikut temen. Aku pengennya tuh teman-teman harus gali bakat, karena SMA itu wadah buat kalian, dan guru-guru pastinya memfasilitasi kalian untuk menemukan bakat-bakat kalian. Lakukan apapun yang kalian suka, yang kalian cintai,
dan ketika kalian udah menemukan apa yang kalian cintai, jangan kalian stop di situ, jangan kalian kubur itu, kalian lanjutkan. Siapa tahu kalian bisa hidup dari situ, kalian bisa menikmati pekerjaan itu, dan kalian tidak merasa tertekan sedikit pun. Kalau kalian suka menjadi jurnalis, lakukan. Kalau kalian suka menjadi content creator, videographer atau fotografer, lakukan. Dan sekarang kalian banyak membuat project sukarela, kalian menawarkan project-project, bisa jadi kalian menawarkan pembuatan profil sekolah segala macam. Kayaknya kalau misalnya kalian belum bisa berkecimpung di dunia profesional, kalian bisa berjasa untuk sekolah kalian dulu, dan itu lakukan hal yang terbaik, lakukan nama sekolah kalian. Nanti walaupun itu belum kelihatan hasilnya, kalian belum dapat misalnya kalian belum dapat hasilnya untuk diri kalian, kalian bakal dapat rewardnya itu ke depannya. Pasti itu akan balik lagi ke kalian. Pengalamannya ya? Nah, pengalaman, experience itu nomor satu. Ketika kalian udah punya pengalaman dan kalian udah punya experience, kalian bakal gampang di hire oleh company apapun. Karena orang-orang perusahaan sekarang juga di bidang apapun melihat pengalaman dulu, experience dulu. Yang penting kalian tetap belajar, jangan pasif, selalu bergerak. Apapun yang kalian suka, mengikuti perkembangan. Kalau misalnya teman-teman yang jadi programmer juga harus tetap belajar dari sekarang. Ini kesempatan emasnya, karena nanti ketika kalian udah kuliah kalian bakal susah. Kalian harus mulai dari sekarang. Itu aja sih dari aku. Banyak banget sih ilmu yang kita dapat dari Mas Haikal ini. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya, apa? Terima kasih atas waktunya. Ya. Oke guys, mungkin itu aja video podcast dari kami bersama Mas Haikal, fotografer keren kita. Ya. Sampai itu aja. Dadah. See you next time, guys. See you next time. Thank you semuanya. Thank you. Ya, sama-sama.